Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita, sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan,
mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Katakan sama kanan dan kirinya, engkau sungguh luar biasa pagi hari ini. Engkau sungguh luar biasa pagi hari ini. Haleluya. Berikan sukacita lebih lagi untuk memuliakan Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala la 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 barata kala barata kala barata kala barata kala bashi ura barata kala la 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 barata kala bashi. Haleluya. Oh Yesus, lingkupi kami Tuhan. Shikila la 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 barataka la 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 barataka la 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 barataka la bashe. Shikila la 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 barataka la ba 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 barataka la barataka la. Shikila la 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 barataka la barataka la bashe. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Kau mengundang setiap kami untuk hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan di GBI Pantai Permata ya Bapa. Terima kasih Tuhan Engkau memberikan kesehatan, kekuatan yang baru Tuhan di setiap pagi Tuhan bagi kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Kau memberikan kami kesempatan Tuhan untuk berjumpa Tuhan satu sama yang lain Tuhan di tempat ini ya Bapa. Bahkan Tuhan teman-teman kami dimanapun mereka berada Tuhan untuk mengikuti ibadah online ya Bapa. Kami percaya Engkau mengasihi Tuhan setiap kami ya Bapa. Kami datang Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa Tuhan doa pujian penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu hadir Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan setiap kami Tuhan yang datang Tuhan dengan kesakitan, Tuhan akan sembuhkan oleh biru darah Yesus. Yang berbeban berat Tuhan akan lepaskan ya Bapa. Tuhan akan memberikan Tuhan setiap kami Tuhan kekuatan yang baru Tuhan. Tuhan akan menghibur kami Tuhan lewat Roh Kudus-Mu ya Bapa. Berikan kami pengertian-pengertian yang baru Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila setiap kami yang hadir Tuhan, karena kami rindu Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau ya Bapa. Tidak ada satupun Tuhan yang Kau lewatkan Tuhan di tempat ini ya Abba. Lingkupi kami lebih dan lebih lagi Tuhan dalam hadirat-Mu ya Bapa. Siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Abba. Kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Bila dari awal, pertengahan sampai akhir Engkau yang hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung.
Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, haleluya. Siap untuk melompat untuk Tuhan? Amin. Amin, haleluya. Mari kita sama-sama tepuk tangan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Kata-katanya bergelombang, bulan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kata-katanya bergelombang, bulan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Kata-katanya bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kata-katanya bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kata-katanya bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
lihatlah betapa baiknya Tuhan, bagi Dia perlindungannya akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Haleluya. Masih bersuka cita. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati, nah timbul di dalam. Tuhan sediakan bagi kita semua. Tuhan disediakan, haleluya, bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saudara nyanyikan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan
Mari sama-sama kita mendeklarasikan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kalabarata kalabashikila barata kalabarata kalabash. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberikan kami wadah sehingga kami bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan pesepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangan yang akan memberi, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi semuanya. Siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri datamu, sembah dan puji beri datamu, sembah dan puji beri datamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji, sembah dan puji beri datamu, sembah dan puji beri datamu, sembah dan puji beri datamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah
God, and all to see how great is our God. Kita menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan, lingkupilah kami Bapa. Oh Yesus Tuhan, lawan kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Biarlah Tuhan hati yang kecewa Tuhan, hati yang pernah disakiti Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Bila pengharapan yang baru Tuhan berikan bagi setiap kami. Yesus Tuhan, dengan perlahan saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tangan kita, jangan melihat kanan ke kiri, fokuslah kepada Tuhan Yesus. Shikilalala, basyakalala, basyikilalala. Haleluya. Engkau layak kami puji syukur, Engkau layak Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Jesus name above all name, you are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Panggil namanya Jesus, Jesus. Maju ke depan. Oh God, and only see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all to see how great is our God.
Kuasa memengaruhi, kuasa pujian penyembahan mengalir, kuasa pujian penyembahan And all you see how great is our God. And all you see how great is our God. Tuhan kita besar, Tuhan kita ajaib, dan Tuhan kita hidup. Terima kasih Bapa yang baik atas undangan-Mu. Kami boleh hadir di rumah-Mu untuk diberkati. Karena Engkau adalah sumber segala sumber yang selalu memberkati kami. Engkau adalah aliran air yang hidup, yang tidak pernah kering, yang menyegarkan kami dengan firman. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman kebenaran akan memperbaharui kami, menjadikan kami semakin segambar dengan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran, kejayaan hanya milik-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Shalom. Haleluya. Saya percaya begitu memuji menyembah Tuhan, yang letih lesu jadi kuat. Semangat yang patah dipulihkan. Sakit penyakit hilang dan sembuh. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya sampai rumah 1:30 pagi. Ya, kebetulan ada pelayanan pendidikan. Capek, tapi saya tahu kalau saya capek di depan Tuhan, saya capek untuk Tuhan. Tuhan gak pernah capek sama saya. Jadi ada hal yang harus saya persembahkan sebagai korban. Persembahan sebagai korban itu gak enak ya Bapak Ibu. Ya, korban itu dibakar, artinya tidak enak. Tapi itulah persembahan yang bisa saya berikan, yang kita harus berikan untuk Tuhan yang menciptakan kita, yang mengasihi kita, yang memberkati kita, yang memelihara kita, dan Dia tidak pernah tinggalkan kita. Katakan amin. Amin. Hari ini luar biasa. Ada satu konektivitas waktu saya muji nyembah di atas. Saya nggak tahu kalau di sini ada pujian Yesus kami puja ya. Dan di atas saya sudah nyanyi dan rupanya di sini ada gitu. Saya bilang wah ini klik nih. Ini dahsyat. Terus tadi tentang kekudusan ya, cuma ditujukan lebih ke generasi Yeremia. Ya, kenapa? Generasi Yeremia adalah generasi penerus. Iblis akan lebih banyak menyerang generasi Yeremia. Karena iblis ingin merusak semuanya. Kalau generasi mudanya rusak, semuanya pasti rusak. Gitu. Karena itu tadi bagus sekali tentang menjaga kekudusan dalam seksualitas. Tapi persamaan dengan khotbah hari ini adalah tentang kekudusannya. Topiknya tentang kekudusan. Ya. Tapi nanti saya akan bedah lagi apa yang Tuhan mau bicara buat kita semua. Jadi bukan buat saya saja, tapi buat kita semua. Yang mau katakan yes. Yes. Puji Tuhan. Ya. Waktu kita kecil, siapa yang kita hormati? Orang tua. Waktu kita sekolah, siapa yang kita hormati? Orang tua. Sekolah orang tua. Berarti kita sekolah ditemanin orang tua ini. Saat kecil iya ya, karena kalau ditinggal nangis ya, masih kecil ya. Tapi kalau sudah besar, guru. Saat kita kerja di marketplace, siapa yang kita hormati? Serius? Bos. Siapa di sini yang bos?
Angkat tangan, kita bos di hadapan Tuhan. Oh, kok nggak ada angkat tangan? Saya ulang lagi. Siapa di sini yang bos? Angkat tangan. Kita anak kerajaan Allah, kita bos semua. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi kalau kita menghormati bos dan kita adalah bos, kita menghormati siapa? Teman kerja. Wah, betul-betul luar biasa. Kita menghormati Tuhan yang menjadikan kita bos. Ya. Jadi menghormati ini penting. Menghormati penting. Tapi setelah saya pelajari tentang menghormati, tiba-tiba Roh Kudus bawa saya tentang kehadiran Tuhan Yesus di dunia yang mengajarkan kita jauh kapasitasnya daripada menghormati. Tuhan mengajarkan apa? Mengasihi. Kita menghormati manusia, kita menghormati siapapun, itu karena ada something. Benar ya? Tapi kalau mengasihi, porsinya lebih daripada menghormati. Karena kita akan lakukan dari hati kita. Gitu. Ya. Makanya, firman Tuhan bilang gini dalam Imamat 19 ayat 32. Coba dibuka. Imamat 19 ayat 32. Kita harus, ketika saya mengajarkan sesuatu, harus doktrinnya Alkitab. Jangan menurut saya, jangan. Menurut firman Tuhan ya. Imamat 19 ayat 32. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan. Dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua. Dan engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Amin. Siapa di sini yang ubanan? Oh, saya sih ubanan. Ini karena dicukur aja, bukan jadi pendeta, tapi jadi pandita. Saya kemarin di foto, saya lihat, kok saya lama-lama jadi kayak keyakinannya beda mukanya gitu. Puji Tuhan di sini nggak ada tandanya gitu. Terus saya bilang, aduh kok beda ya? Saya bilang, tapi ya puji Tuhan lah jadi segar ya. Walaupun tidur pagi, pulang pagi, melayani pagi, tapi tetap oksigennya masuk ke pikiran Kristus. Haleluya. Di sini firman Tuhan sudah jelas bilang, kita harus berdiri di hadapan orang ubanan. Artinya apa? Kita harus menghormati. Ketika orang yang lebih tua hadir, kita harus menghormati. Ketika salaman dengan orang yang lebih tua, kita harus berdiri. Kita harus menghormati. Jangan orang tuanya berdiri, kita duduk. Shalom Pak. Ini perlu saya ajarkan tentang kekudusan. Ini salah satu etika Kristen. Kalau masuk ke sekolah teologi ada namanya etika Kristen. Apa tuh etika Kristen? Etika kehidupan mengikuti Yesus pada saat dia ada di dunia ini. Itu etika Kristen. Kristen itu kan pengikut Yesus. Jadi saya mau ajarkan anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang. Kalau salaman sama orang yang lebih tua, berdiri. Saya tadi kaget lihat Asen datang gitu. Shalom Pak. Wah, belajar sama Koko Asen. Itu betul-betul satu etika Kristen. Itu adalah cermin karakter Kristus. Para orang tua seneng nggak kalau anaknya sopan? Pasti seneng. Anak-anak seneng nggak kalau menjadi anak yang disebut sopan? Pasti seneng. Jadi Alkitab sudah mengajarkan bahwa kita harus menghormati orang yang ubanan, artinya orang yang lebih tua. Shalom tuh sampai gembalanya shalom, dia masih duduk shalom. Nah ini harus diubah, ya, harus diubah, harus diajarkan. Kalau nggak ada yang ngajarin, bapak sebagai bapak rohani akan mengajarkan. Kenapa? Supaya semuanya jadi baik dan benar di hadapan Tuhan sesuai dengan firman. Ya, itu pertama. Yang kedua, harus menaruh hormat kepada orang yang lebih tua, siapapun, sekalipun nggak ada ubannya. Ya, kayak di sini kan Pak Tony ganteng nggak ada ubannya, tapi umurnya juga udah tua. Nah kita harus menuakan, harus yang muda-muda kalau misalnya ada orang yang lebih tua, ya kan, juga harus menghormati. Bukan patokannya uban ya. Jadi kalau misalnya, Pak, dia kan nggak ada ubannya, dia belum tua Pak, nggak boleh begitu. Kalau tiba-tiba anak muda dicat rambutnya putih, masa kita bilang, oh dia lebih tua Pak, ubanan tuh, kan nggak begitu juga. Ya,
Jadi ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih tua, kita harus menaruh rasa hormat. Dan terakhir, itu yang tadi saya bilang, siapa yang bos? Kita bos. Bos menghormati siapa? Tuhan. Karena Tuhan yang menjadikan kita bos. Dari semuanya ini, orang yang tua atau orang yang dituakan, yang menjadikan mereka dituakan, atau yang menjadikan umur mereka panjang umur, itu adalah Tuhan. Hormati Tuhan. Ya, hormati Tuhan. Hormati Tuhan. Ingat, kita tuh di hadapan Tuhan, kalau Tuhan mau bikin kita sebentar aja, sekejap aja, pulang sesaat aja, itu bisa. Tuhan mau buat kita naik terus, naik terus, naik terus, itu bisa. Tuhan mau buat kita datar, itu bisa. Tuhan izinkan. Walaupun Tuhan tidak pernah berbuat tidak baik, Tuhan selalu berbuat baik, katakan amin. Tapi Tuhan bisa mengizinkan supaya kita semakin jatuh cinta kepada Yesus. Orang kalau senang terus, orang kalau makan manis terus, ketika dikasih minuman yang manis, rasanya tawar. Karena terbiasa makan makanan manis. Orang yang biasa makan coklat, makan coklat, tiba-tiba dikasih Coca-Cola yang manis, itu gak akan ada rasanya. Kenapa? Karena sudah biasa dapat manis. Tapi kalau orang yang makan asin. Kalau orang bilang tuh dalam bahasa umumnya asam garam kehidupan. Saya juga bingung kenapa nggak asin garam kehidupan? Karena garam itu asin, garam itu bukan asam. Tetapi kenapa orang berkata asam garam kehidupan? Saya juga nggak tahu. Tanya aja yang nyiptain perkataan itu. Tapi kan kita sering dengar asam garam kehidupan. Padahal kalau ngomong asam kan asam cuka kehidupan, asin garam kehidupan, kan begitu. Nah saya nggak ngerti apakah cuka dan garam dijadikan satu. Silahkan diminum. Rasanya pasti dijamin nggak tidur-tidur. Ya, jadi kalau yang di sini nyelesain skripsi, ya mungkin harus begadang atau gak ada kerjaan besar, campur aja cuka sama garam, silahkan diminum. Saya yakin langsung sakit perut. Gitu. Ya, jadi intinya di sini adalah di dalam kehidupan ini sebagai orang percaya, Tuhan berotoritas. Semuanya apa? Semuanya untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Ini dasar ayatnya, tapi belum masuk khotbah. Sehingga tema khotbah hari ini menghormati dan mengasihi Tuhan. Ya, menghormati dan mengasihi Tuhan. Baru kita masuk dalam firman Tuhan yang disampaikan Roh Kudus untuk kita semua. Yohanes 12 ayat 1 dan 2. Kita baca 2 ayat pertama dulu. Saya akan bacakan. Yohanes 12 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus dari antara orang mati. Ayat 2. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Dan Marta melayani, lagi-lagi Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Siapa di sini yang sudah pernah mengalami mujizat dari Tuhan? Angkat tangan. Saya mau tanya sekarang. Lazarus mengalami mujizat? Mujizat apa? Bangkit dari kubur. Siapa di sini yang mau bangkit dari kematian ekonomi? Siapa di sini yang mau bangkit daripada kematian keluarga? Siapa di sini yang mau bangkit daripada kematian sel-sel tubuh sehingga jadi sehat? Semua mau bangkit. Dan Yesus bisa lakukan kepada Lazarus, Yesus yang sama bisa lakukan kepada kita. Keuangan kita dibangkitkan, keluarga kita dipulihkan, kesehatan kita semakin dibikin awet muda. Iya, ya. Makanya orang Kristen mukanya cerah-cerah. Jadi pulang dari sini, silakan ke Bakut Teh. Haleluya. Kita kembali ke firman ya. Ketika kita gitu ya, mendapat mujizat, sama seperti Lazarus yang mendapat mujizat, apa yang dilakukan? Dia bersukacita, dia berpesta, dia mengundang Yesus, dia menghormati Yesus karena Yesus sudah melakukan hal yang besar, katakan besar, kepada Lazarus.
Dan sekarang katakan kepada saya. Ini luar biasa. Ketika Yesus sudah menyatakan mujizatnya, tanda-tanda heran terjadi dalam hidup kita, adalah sangat layak dan sesuai dengan firman. Kita mengundang Yesus, kita menghormati Yesus, kita membuka hati kita untuk Yesus. Kita bersuka cita bersama Yesus. Ini 2 ayat pertama. Jangan sampai kita tercuri perhatiannya. Kita sudah dapat mujizat, kita tercuri perhatiannya dengan kenikmatan dunia atau keegosentrisan jasmani. Ingat, rohani yang sehat, jasmaninya akan diberkati. Kalau rohaninya belum sehat, tidak akan ada promosi. Kenapa? Kita akan jadi sombong. Tapi kalau rohani kita sudah dibentuk, sudah diproses, saya percaya ketika Tuhan kasih promosi perkara kecil, ditambahkan perkara sedang, ditambahkan perkara besar, terus dibawa naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, tetap kemuliaannya hanya untuk Tuhan. Gak akan ada sombong. Sekalipun diberkati, tetap dia rendah hati, memiliki hati hamba. Ini Alkitab yang mau kita seperti ini. Makanya rohaninya dibentuk dulu. Kenapa? Pak, apa bedanya dengan berkat dunia? Berkat dunia tidak kekal. Berkat dari surga pasti termaterai dan kekal. Tuhan kalau sudah kasih naik, dia gak akan buat turun. Bedanya promosi dari Tuhan sama promosi dari kita sendiri, bedanya di situ. Kalau dari diri kita, promosinya berdasarkan kekuatan kita. Kalau sakit bisa kerja gak? Gak bisa. Kenapa? Karena kita terus kerja terus keras. Tapi kalau dari Tuhan, beda. Kekuatan dari Tuhan yang membuat kita kaya dan diberkati. Ada ayatnya itu. Itu ada ayatnya. Ya. Lanjut ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ternyata ada Maria di dalam pesta itu yang membawa minyak narwastu. Minyak yang mahal, dikatakan mahal. Katakan mahal. Kalau kita mau menghormati Tuhan, lebih lagi mengasihi Tuhan, kita harus berikan yang terbaik. Yang mahal. Pak, mahal artinya uang. Dalam konteks ini uang. Tapi dalam arti firman, mahal bukan berarti selalu uang. Terkadang manusia punya mahal waktu. Gak ada waktu. Jadi waktu itu kalau dipakai mahal. Karena sibuk, terlalu sibuk. Bisa juga uang. Bisa juga mahal karena orang ini susah mengampuni. Jadi kalau pengampunan itu nilainya mahal buat orang ini. Ya. Ada lagi ego. Oh, maunya saya diperhatiin, maunya saya kayak anak-anak. Kalau anak kecil kan gitu ya, kita lagi ngomong tiba-tiba papi. Padahal kita lagi ngomong gitu. Nah itu egosentris, bukan egois ya. Egosentris itu pada diri sendiri. Kalau egois itu bisa positif, bisa negatif, bisa bagus, bisa tidak bagus. Egosentris itu jelek. Semuanya maunya dia, saya, aku. Itu egosentris. Ya. Itu mahal. Nah, itu harus dipersembahkan, taruh di kaki Tuhan. Di hadapan Tuhan gak ada yang namanya nomor 1 adalah saya, tapi nomor 1 adalah Yesus. Waktu mahal, serahkan di kaki Tuhan. Ketika kita berikan waktu kepada Tuhan, Tuhan akan gantikan waktu yang berkualitas buat kita. Uang itu mahal, ketika kita menabur, kita pasti menuai. Ingat, buah yang baik, artinya pohon itu baik. Bukan dari pohonnya loh, buahnya dulu. Perhatikan Tuhan Yesus ngomong. Ketika kita melihat buahnya yang baik, maka pohon itu baik. Pohon yang menghasilkan buah, atau buah yang menghasilkan pohon? Pohon yang menghasilkan buah. Artinya apa? Ketika buah itu baik, pohon yang baik dan benar yang adalah Yesus yang akan memberkati buah itu. Ini pewahyuan-pewahyuan tersembunyi Bapak Ibu. Dan saya percaya Roh Kudus sedang berbicara sama kita semua. Jadi apa yang mahal persembahkan kepada Tuhan? Seperti Maria. Kenapa Maria mempersembahkan ini? Ini ada ceritanya.
Mahal memang, segala satu mahal. Dan bagi Maria itu nggak mahal, karena Tuhan Yesus layak menerima itu. Ya. Saya punya kesaksian tuh kemarin tuh. Ya, saya harus pimpin menara doa di sini hari Jumat, karena pesawat jam 2 dari Jakarta. Saya sempat bingung hitung-hitung waktunya, gimana ya Tuhan caranya, gimana ya. Saya cuma dengar satu tuntunan suara Roh Kudus yang lembut sekali. Dia cuma bilang gini, doa orang benar besar kuasanya. Lalu saya doa. Saya bilang, Tuhan, Engkau tahu hati saya. Hati saya mau menyenangkan hati Tuhan. Itu satu, intinya itu aja. Saya gak mau panjang lebar. Saya cuma mau menyenangkan hati Tuhan. Gitu. Saya lakukan semua untuk Tuhan. Tuhan tolong saya. Saya gak ngerti hikmatnya, saya gak ngerti caranya. Tapi saya punya Tuhan yang ajaib. Saya bilang begitu. Apa yang terjadi? Pesawatnya delay 6 jam. Nggak tanggung-tanggung doa saya dijawab, pesawat delay 6 jam. Serem nggak? Serem. Tapi akhirnya mendatangkan kebaikan nggak buat saya? Mendatangkan kebaikan. Kenapa? Saya bisa pimpin pujian penyembahan di sini. Saya bisa merasakan hadirat Tuhan. Saya bisa merasakan kebaikan Tuhan. Itu luar biasa. Semuanya penuh dengan damai sejahtera. Itu cara kerja Tuhan. Nggak ada rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Doa sama Tuhan, sorga terbuka. Pak, doa saya kok gak didengar-dengar? Waduh, cek dulu pakai firman. Doanya ini keinginan atau kebutuhan? Saya percaya kalau kebutuhan dan menyenangkan hati Tuhan, pasti instan jawabannya. Gitu. Saya sudah ngalamin banyak tuh. Ya. Kita buka Yohanes 11 ayat 32. Kalau mau tahu kenapa nih Maria kasih yang termahal. Yohanes 11, mundur satu pasal, cerita belakang ini. Demikianlah firman Tuhan. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Siapa saudaranya? Lazarus. Ya, saya pernah ke rumah Maria dari Betania. Rumahnya cukup besar. Jalanannya nggak gitu besar, mungkin satu mobil di depan rumahnya. Masih terbuat dari kayu, tapi kayu bagus. Jadi itu kan sudah bertahun-tahun. Ini kan cerita Alkitab ini kan nyata. Jadi waktu saya ke Israel tuh nyata, benar-benar ada rumahnya di Betania. Di daerah Betania ada rumahnya Maria. Rumahnya besar, cukup bagus, dan Tuhan Yesus sering menginap di sana dalam pelayanannya. Nanti boleh baca Alkitab. Rumahnya bagus. Ya, di situ memang hadiratnya luar biasa. Terus lanjut ayat 33 dikatakan begini. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgyullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, lanjut ayat 34. Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ayat 35. Maka menangislah Yesus. Ini salah satu kejadian di Alkitab, Yesus menangis. Ada Yesus menangis lagi di Taman Getsemani sampai bilu-bilunya darah. Dia sedih di situ. Dia takut dan sedih di situ. Ayat 36, ini kuncinya, perhatikan. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Ketika kita menghormati Tuhan, Tuhan akan menghormati dia. Ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan mengasihi dia. Mau dikasih Tuhan? Pak, menghormatinya di mana? Ini kan dikasih. Ya, ini kan perjanjian baru kan? Perjanjian lama menghormati. Tahu dari mana Pak? Firmannya ada, ayatnya ada. Karena saya akan percaya kalau ada firmannya. Karena firmannya orang Kristen, firmannya Alkitab, ya dan amin. Coba kita buka 1 Samuel 2 ayat 30. 1 Samuel 2 ayat 30. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku.
Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Saya percaya di sini nggak ada. Semuanya menghormati Tuhan. Katakan amin. Tidak ada yang bisa memandang kita rendah. Kenapa? Tuhan yang akan beracara. Tuhan yang akan membela kita. Sehingga kita tidak akan dipandang rendah. Ketika kita menghormati Tuhan. Cara simpelnya gimana Pak? Supaya kita tahu ya, bahwa menghormati Tuhan itu salah satunya aplikasinya gimana? Saya kasih tahu contoh yang simpel sekarang aja di sini. Ibrani 12 ayat 28. Contoh yang sederhana aja, Ibrani 12 ayat 28. Ini saya kasih tahu aplikasinya. Firman lagi. Demikianlah firman Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. Ketika kita beribadah, sungguh-sungguh beribadah, Yesus hadir. Yang sudah dapat mujizat aja ngundang Yesus. Ini Yesus sudah diundang, hadir di gereja ini. Pak, tahu dari mana Yesus ada di sini? Pak, tahu dari mana Yesus mengasihi gereja ini? Pak, tahu dari mana Yesus mengasihi kita semua? Buka gereja 1. Saya kasih kesaksian hidup. Ini gambar dari sisi pintu depan gereja ke jalan raya. Oke? Ini adalah ulang tahun gereja yang kita rayakan 2 minggu yang lalu. Benar ya, 2 minggu yang lalu ya? 2 minggu yang lalu. Ya. Terlihat di sini kosong sehingga kita bisa melihat jalan raya, ada mobil. Ya. Itu bukan film Fast and Furious gitu, bukan. Ini kecil lagi jalan gitu ya. Ini memang kenyataannya memang. Jadi kalau diperhatikan di sini ada papan nama, di sini ada papan nama. Tapi depan gereja terbuka. Oke, ini ada papan nama, ada papan nama. Papan nama apa? Ini kosong. Lalu saya bilang sama istri saya, coba kita ke seberang jalan raya ambil foto. Tuhan tiba-tiba bilang ambil foto di seberang. Gambar kedua. Jadi kalau diperhatikan dari jalan raya, dari seberang saya ambil foto. Ini ada ucapan selamat ulang tahun buat gereja. Kiri kanan tempat lain. Tapi yang lucunya, kenapa Tuhan buka sepetak ini hanya untuk gerejanya? Beri kemuliaan buat Tuhan. Mau dibilang nggak percaya terserah, mau dibilang kebetulan terserah. Tapi ini kenyataan. Masih banyak yang lain. Coba lihat gambar 3, lebih jelas mungkin gambar 3 ya. Ini gambar 3 baru kelihatan jelas. Ini juga ada speed fast nih, ada mobil lewat gitu ya. Nah ini lihat dibuka cuma beberapa titik dibuka hanya khusus untuk GBI Pantai Permata. Gereja Tuhan. Ya sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Jadi sekarang percaya nggak Tuhan Yesus hadir di sini? Hormati Tuhan, kasihi Tuhan. Barang siapa menghormati aku akan menghormati dan tidak akan dipandang rendah. Barang siapa mengasihi aku akan mengasihi. Seperti Marta, seperti Maria. Karena Maria pada saat itu duduk di kaki Yesus, di samping kaki Yesus, tidak di bawah kaki Yesus. Di bawah kaki Yesus itu adalah kuasa iblis. Yohanes 12 ayat 4. Lanjut. Yohanes 12 ayat 4. Balik lagi. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, ayat 5. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? Dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Lanjut ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Bukan. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Salah satu bentuk kekudusan adalah menghormati Tuhan. Salah satu bentuk kekudusan adalah mengasihi Tuhan. Salah satu aplikasinya melayani Tuhan. Karena kita menghormati dan mengasihi. Tapi ada pelayan-pelayan Tuhan yang mempunyai motivasi hati ketika melayani Tuhan karena uang. Kok bisa Pak? Dulu sudah terjadi Yudas.
Yudas masuk dalam 12 murid Yesus gak? Masuk. Tidur sama-sama, melayani sama-sama, makan sama-sama, pergi sama-sama. Tapi motivasinya adalah uang. Penyesatan efektif yang paling, penyesatan di gereja yang paling efektif adalah melalui hamba-hamba Tuhan, melalui gerejanya. Kalau dari orang lain kita sempat nolak. Dari orang, itu orang luar tuh kita tolak. Patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau dia ngomong sesat, darah Yesus. Tapi kalau dari dalam gereja, kan sama-sama orang Kristen, kan sama-sama pakai salib. Lebih gampang penyesatan itu terjadi dari gereja. Salah satu spirit penyesatan adalah memakai uang gereja, atau motivasi pelayanan adalah untuk uang. Jadi kita patahkan. Puji Tuhan di sini nggak ada. Kita patahkan spirit itu. Spirit Yudas itu kita patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita percaya bahwa gereja-gereja semua diberkati, pelayan-pelayan Tuhan semuanya diberkati. Amin. Lanjut ayat 7. Ini salah satu menghormati Tuhan. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Ayat 8. Lanjut ayat 8. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Maksudnya apa? Maksudnya prioritaskan Tuhan. Hormati Tuhan. Kasihi Tuhan. Maka apa yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang sama kita. Tuhan akan berikan melebihi apa yang kita berikan sama Tuhan. Karena Dia Tuhan. Ya. Mulai hari ini, saya percaya generasi Yeremia akan diubahkan, diperbaharui untuk menghormati ibadah raya, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya. Dan saya percaya orang-orang tua juga akan diberkati karena punya anak-anak yang mengasihi Tuhan. Saya rasa orang tua kalau ngeliat anak-anaknya takut akan Tuhan pasti senang. Ya, benar gak? Orang tua amin gak? Puji Tuhan. Karena sekarang kita gak bisa jaga anak kita melalui gadget. Ya, melalui gadget tuh main game aja, itu bisa, pornografi itu bisa lewat loh. Gak percaya? Bapak lagi lihat itu aja tiba-tiba lewat. Iya kan? Apalagi anak-anak yang tidak kita awasi. Ini penting nih. Kenapa? Kita semakin tua, anak kita semakin kuat. Kita semakin lemah, anak kita semakin besar. Kalau kita salah mendidik, masa depan kita hancur. Keluarga kita hancur. Jadi sangat amat penting kita mendidik anak-anak kita dari awal dengan takut akan Tuhan. Ketika mereka takut akan Tuhan, Tuhan yang menjaga mereka, bukan kita. Tuhan yang berotoritas untuk anak-anak kita. Sehingga semua keluarga diberkati. Ini penting nih pesan-pesan hari ini. Jadi mulailah dari menghormati Tuhan. Lalu mengasihi Tuhan. Percayalah, kasih Tuhan akan mengalir deras ke keluarga kita, ke pribadi kita, ke kesehatan kita, keuangan kita, bahkan anak-anak kita dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Hari ini kita belajar satu khotbah yang saya kira cukup memberkati kita semua, termasuk saya. Dan saya percaya firman Tuhan akan tumbuh subur di hati kita dan juga akan berbuah di kehidupan kita. Ya, kita nggak akan sama lagi, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pulang dari tempat ini, semua orang diperbaharui. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku.
bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagi kemonyangan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, bagimu, Dia baik bagimu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau datang untuk orang berdosa, tabib ada untuk orang sakit. Siapakah kami Tuhan begitu berharga di hadapan-Mu? Tapi kami terlalu percaya kasih-Mu begitu sempurna buat kami. Engkau memulihkan kami, Engkau membayar hutang-hutang kami dengan nyawa-Mu. Bahkan lebih lagi, Engkau akan menguduskan kami untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa yang baik, ubah cara berpikir kami, jemaat dan pengerja-Mu yang hadir, sehingga cara pikir kami berbeda. Pulang dari tempat ini, sekalipun kami masih ada di dunia ini, tapi pola pikir kami adalah pola pikir sorga. Berkati Tuhan, mampukan kami, berikan kami kuasa dan otoritas sorga, sehingga apa yang kami perkatakan untuk hormat dan kemuliaan-Mu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya mujizat yang kreatif terjadi, mujizat yang kreatif nyata, dan kami percaya Tuhan dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapa yang baik, urapi firman yang kami dengar untuk menjadi benih yang subur di ruang tanah hati kami, ke bawah berakar, berpucuk, bertumbuh, dan bahkan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran yang bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan doa. Yang sudah berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan untuk orang-orang percaya dan anak yang sudah berusia 12 tahun. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri untuk memberitakan kematiannya, memperingatkan kematiannya sampai Ia datang. Karena tertulis, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Dia mati buat kita. Dia bayar hutang-hutang kita, sehingga kita dilayakkan di hadapan Bapa di surga. Tetapi sebelum kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan, kita harus koreksi diri. Kita harus periksa hati kita pribadi lepas pribadi dengan stetoskop firman-Nya Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus. Karena ada tertulis, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah ia makan roti dan minum dari cawan itu, ia boleh makan dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus. Sebab itu kalau ada yang Roh Kudus ingat, ada hal-hal yang belum beres di hadapan Tuhan, dosa-dosa yang tersembunyi, yang manusia tidak tahu tapi Tuhan tahu, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni kami, bersihkan ruang tanah hati kami.
Kalau ada dosa dan pelanggar yang telah kami lakukan sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, ampuni kami Bapa. Ampuni kami Yesus. Ampuni kami semua Tuhan. Terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti tinggi-tinggi di tangan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dengan ucapan syukur adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan kita tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan yang kita minum dengan ucapan syukur adalah persekutuan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Jangan ada yang diam. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Engkau baik, Engkau sangat amat baik kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yang sakit sembuh, yang letih lesu kuat, yang berbeban berat kuat, terlepas, terbebas dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya diberkati, semuanya diberkati untuk memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di depan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kelepasan, berkat kesehatan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak, dan Israel, serta shalom dari Allah Bapa kita di surga, melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom.